Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya, bertemu dengan saya, Ray Leonard Januar, pada pembahasan soal Olimpiade Matematika SMP. Pada saat ini, ada dua soal yang akan saya bahas. Satu soal tentang statistik, dan satu lagi tentang geometri. Baik, langsung saja kita membahas soal Olimpiade. Nah, soal yang pertama ini adalah soal tentang statistik. Pada suatu data, terdapat 25 bilangan bulat positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 55. Median dari data tersebut adalah 30. Rata-rata terbesar yang mungkin dari data tersebut adalah, ini adalah soal Olimpiade Sains Kota Matematika SMP tahun 2018. Nah, baik. Kita lihat pilihannya, yang A40, B42, C45, dan D50. Baik. Kita jawab soal Olimpiade ini. Sebelum kita jawab, maka kita tulis dulu apa yang diketahui pada soalnya sebagai bentuk pemecahan masalah kita. Pertama, ini soal statistik dan diketahui 25 bilangan bulat positif. Kita nggak tahu nih 25 bilangan ini bilangannya apa saja. Apakah 1, 2, 3, dan seterusnya, atau 11, 12, 13, dan seterusnya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita memiliki sebuah data bilangan, dan di sini juga diketahui mediannya, dan juga yang ditanya adalah rata-rata, maka kita wajib mengurutkan data yang dimiliki. Data 25 bilangan ini kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Itu harus kita lakukan ya. Nah, kita misalkan 25 bilangan bulat positif setelah diurutkan dari yang terkecil adalah, karena kita nggak tahu bilangan bulatnya ini berapa aja, maka kita pakai variabel tentunya ya. Kita misalkan bilangan pertama itu X1, bilangan kedua X2, bilangan ketiga X3, dan seterusnya. Nah, maka akan kita peroleh data seperti ini. X1 mewakili bilangan pertama, X2 mewakili bilangan kedua, X3 mewakili bilangan ketiga, X4, dan seterusnya. Tetapi ini kita sudah asumsikan bahwa X1 itu paling kecil, disusul dengan X2, disusul X3, kemudian yang paling besar adalah X25 ya. Ini kita asumsikan bahwa data tersebut sudah urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian kita ketahui bahwa data terbesar adalah 55, maka yang mewakili 55 adalah X25 di sini ya. X25 ini mewakili 55. Kemudian mediannya adalah 30 diketahui, maka median di sini adalah X13. Median adalah nilai tengah, maka didapat nilai tengah dari urutan 1 hingga 25 adalah nilai tengahnya 13. Tetapi syaratnya wajib untuk diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, mediannya 13 ya. X ke 13 ini karena sebelah kirinya 12, sebelah kanan sini dihitung juga 12 baiknya. Maka tengah-tengahnya adalah 13. Baik. Kemudian ditanya adalah rata-rata terbesar yang mungkin. Nah, rumus rata-rata dilambangkan dengan X bar. Nah, rata-rata rumusnya adalah sigma X dibagi N. Sigma X ini adalah jumlah datanya dibagi banyaknya data. Atau bisa kita jabarkan, maka X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai X25 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 25. Baik, kita lanjut. Nah, ditanya rata-rata terbesar yang mungkin ya. Baik, sekarang kita analisis bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Oke, rata-rata terbesar yang mungkin. Sedangkan kita saja nggak tahu nih
berapa sih bilangan X1 sampai X12, X13, X14, dan sampai X25. Berapa aja sih bilangannya nih? X1, X2, X3 itu kita kan nggak tahu ya. Tapi dia nanya rata-rata terbesar yang mungkin. Baik, kita analisis. Kita sudah asumsikan X1 paling kecil, X25 paling besar. X13-nya kita ketahuan 30. Nah, X12-nya ini tidak mungkin lebih dari X13. Yang ada adalah X12 pasti lebih kecil dari X13. Atau X12 sama dengan X13. Itu boleh. Gitu ya. Jadi kalau X13-nya sudah ketahuan, yaitu 30, maka X12-nya itu harus lebih kecil dari 30 atau boleh sama dengan 30. Nah, maka untuk mendapatkan nilai terbesar yang mungkin di sini kira-kira kurang dari 30 atau sama dengan 30 nih X12-nya nih kira-kira. Ya, tepat ya. Maka untuk mendapatkan nilai terbesar yang mungkin, maka X12-nya kita samakan saja dengan si X13 30. Maka ini juga sama 30. Karena daerah sebelah kiri ini itu pasti lebih kecil semua dari X13 atau boleh sama dengan X13. Berarti di sini 30, 30, 30 dan terus 30 gitu ya. Nah, baik. Sekarang bagaimana dengan X14 sampai dengan X25? Diketahui X25-nya itu adalah 55 nilai terbesar. Nah, si X14 itu pasti lebih dari X13. Tapi apakah boleh X14 itu lebih kecil dari X13? Ya boleh. X14 harus lebih besar dari X13 gitu kan. Tapi kalau X14-nya itu sama sama X13 boleh nggak? Boleh aja. X14 sama dengan X13. Berarti sini 30 ya. Apakah X14 boleh juga sama dengan X15? Boleh juga 30, 30. Tapi kalau kita gunain X14-nya misalkan 30, X15 30, dapat nggak ntar nilai terbesar? Saya rasa enggak. Karena di sini nilai terbesarnya 55. X25-nya 55 ya. Nah, maka X24-nya boleh 55 juga. X23-nya boleh 55 juga. Terus sampai X14-nya boleh 55. Nah, itulah yang menyebabkan mendapatkan nilai terbesar yang mungkin. Jadi, dari X14 sampai X25 itu nilainya 55 semua kita anggap. Dapatlah nanti nilai terbesar. Karena kalau di sininya kita pakai 30, 30, 30, itu tidak dapat nilai terbesarnya. Nah, maka kita anggap X1 sampai X13 nilainya adalah 30, sama kayak mediannya. Dan X14 sampai X25 nilainya adalah 55, nilai terbesarnya ini. Kita anggap sama semua. Maka kita bisa hitung nilai rata-ratanya adalah X bar. Tentunya ini adalah penjumlahan dari X1 sampai dengan X25 dibagi banyaknya data, 25. Nah, kita masukin deh nilainya deh. X1 sampai X13 adalah 30. Berarti 30 tambah 30, tambah 30, tambah 30, terus sampai X13. Kemudian X14-nya sampai X25 nilainya adalah 55, 55, 55. Nah, dapat kita jabarkan seperti ini. Nah, jika sudah kita jabarkan, maka kalau teman-teman di sini ngitung 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 kelamaan ya. Ini kita rubah aja ke perkalian. Banyaknya 30 ada berapa? Ada 13. Maka kita bisa tulis 13 kali 30. Ditambah tengah-tengahnya pemisah nih antara 30 sama 55. Kita hitung. Banyaknya 55 berapa? Banyaknya 55 dari X14 sampai X25 adalah 12. Maka bisa kita tulis 12 kali 25. Nah, daripada kan ditambah hitung satu-satu 55 tambah 55 tambah itu kelamaan. Bisa kita rubah ke perkalian seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, maka X13 dikali X30 didapat 390. 12 ini 13 kali 30 ya. 13 kali 30 dapat 390. 12 dikali 55 dapat 660.
Nah, kemudian dijumlah 1050 dibagi 25, dapatlah rata-ratanya 42. Maka rata-rata yang mungkin adalah yang paling besar adalah 42. Jawabannya adalah B. Nah, seperti ini kira-kira caranya ya. Nah, maka bisa kita jawab dari soal yang utama ini, pada suatu data terdapat 25 bilangan bulat positif, bilangan terbesar pada data tersebut adalah 55, median dari data tersebut 30, rata-rata terbesar yang mungkin adalah jawabannya yang B. Nah, baik, selesai ya soal nomor 1 tentang statistik. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal tentang geometri. Yuk, langsung aja kita baca soalnya ya. Kubus ABCD PQRS memiliki sisi-sisi yang panjangnya 4 cm. Jika titik T terletak pada perpanjangan garis CR, sehingga RT sama dengan CR, maka luas daerah TBD adalah, ini soal Olimpiade Sains Kota Matematika tahun 2018. Yang A 18, B 24, C 32, D 64. Baik. Kita jawab seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui agar kita dapat memahaminya lebih rinci lagi. Pertama, diketahui ada kubus ABCD PQRS. Ingat kubus ya. Kemudian panjang sisinya 4 cm dan ada titik T pada perpanjangan garis CR sehingga RT sama dengan CR. Nah, yang ditanya berapakah luas TBD? Baik, kalau kita mau ngerjain soal geometri yang seperti ini, nah, jadi soal geometri itu kadang dari soalnya dikasih gambarnya, kadang dari soalnya itu nggak dikasih gambarnya juga gitu. Nah, contoh yang soal Olimpiade ini, dia nggak ngasih tahu gambarnya seperti apa, hanya ngasih tahu deskripsinya saja. Kalau nggak ada gambarnya di soal, maka kita wajib gambar sendiri. Kalau kamu nggak gambar, apalagi kamu hanya orang awam atau orang yang baru belajar atau tidak terlalu berimajinasi, itu akan sulit mengerjakan soal geometri. Jadi, kalau ada soal geometri, tidak ada gambarnya pada soal, maka kamu wajib gambar sendiri. Baik. Nah, kita gambar dulu dengan deskripsi yang sudah diketahui. Pertama, kubus ABCD PQRS. Kamu gambar kubus di buku tulis atau di kertas coret-coretan. ABCD PQRS. Gambar terlebih dahulu. Nah, ini gambar kubusnya ya. ABCD PQRS. Dengan panjang sisinya 4 cm. Kemudian apa lagi kata dia? Ada titik T pada perpanjangan garis CR. Mana sih garis CR? Oh, ini Pak garis CR. Nah, kata dia perpanjangan garis CR. Berarti garis CR ini kita panjangin garis nih dari bawah ke atas. Karena CR. Kita panjangin sampai atas tuh. Sehingga nanti dapatlah gambar seperti ini. Nah, inilah yang namanya, garis warna hijau ini adalah garis perpanjangan CR. CR ini kita perpanjang. Kata dia, garis perpanjangan CR sehingga RT sama dengan CR. RT sama dengan CR. Berarti kira-kira titik T-nya ada di mana? RT sama dengan CR. Maka kira-kira titik T-nya pasti ada di atas nih. Nggak mungkin ada di bawah sini gitu. Karena kalau titik T ada di bawah sini, nanti pasti RT itu lebih dari CR. Nah, karena RT sama dengan CR, maka kemungkinan yang ada adalah titik T berada pada atas sini. Nah, kata dia, panjang RT sama CR sama. Karena CR ketahuan panjangnya 4 cm, didapat dari panjang sisi kubus 4 cm, maka RT juga pasti 4 cm juga, gitu. Terus, apa kata dia? Luas daerah TBD. Yang ditanya ya. Mana sih luas daerah TBD? Nih, kamu tarik garis dari T ke B, kamu tarik.
Kemudian tarik lagi dari T ke D. Nah, tarik garis dari D ke B. Dapatlah ntar T, T, B, D. Nah, seperti apa gambarnya? Kamu ini nanti gambar sendiri di buku tulis ya. Kemudian tariklah garisnya dari T ke B ke D ke T lagi. Nah, dapatlah gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Nah, berarti TBD yang mana? Nih, T, B, D. Nah, itulah luas ini. Luas TBD itu yang ditanya. Oke, nah gimana sih cara cari luas TBD? Sekarang kita analisis. TBD itu adalah sebuah bangun datar atau bukan? TBD adalah sebuah bangun datar, yaitu bangun datar segi 3. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. TBD ya. Nah, TBD, sebuah segi 3. Kalau kita lihat, ini sepertinya segitiga sama kaki ya. Nah, berarti mencari luas TBD gimana? Cari aja luas daerah segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya yang mana? BD alasnya. Tingginya mana? TO gitu. Oke, kita lanjut. Maka untuk mencari luas TBD, rumusnya adalah setengah kali alas BD kali tinggi TO gitu. Nah, berarti yang kita butuhkan pertama adalah mencari panjang BD. 1. Mencari panjang BD. Kita cari alasnya terlebih dahulu. Oke, kita cari ya. Nah, sekarang kita lihat BD. BD mana sih? Oh, ini nih BD nih. BD. Nah, gimana cari si BD? Nah, si BD ini kan sisi miring. Kita fokus ke segitiga BAD. BAD. Segitiga BAD adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik A. Maka mencari panjang BD menggunakan rumus Pythagoras. Didapatlah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Nah, maka BD kuadrat adalah AB itu kan 4. AD juga 4. Maka 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka BD kuadrat 16 tambah 16. Maka didapat BD kuadrat 32. Nah, cari BD gimana? Berarti cari BD kan pangkat 2-nya pindah sini atau jadinya akar ya kan? Di sini pangkat 2-nya hilang dikali pangkat setengah, di sini kali pangkat setengah jadinya akar. Maka jadinya BD sama dengan akar 32. Nah, akar 32 berapa sih? 3 itu kan 32 itu kan pecahan dari 16 dikali 2. Maka didapat akar 16 itu kan 4. Maka didapat BD 4 akar 2. Baik. BD sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya kita cari panjang TO. Oh iya, ada cara cepatnya untuk mencari si BD. Jadi ini adalah cara aslinya. Untuk cara cepatnya mencari BD itu khusus hanya untuk kubus ya. Jadi BD ini kan diagonal sisinya kubus. Kalau panjang sisi kubus ketahuan, maka diagonal sisinya itu tambahin akar 2 aja. Gitu. Jadi kalau panjang sisi kubus 4 cm, maka panjang BD ini 4 akar 2. Karena BD ini adalah diagonal sisinya. Maka diagonal sisi kubus A akar 2, di mana A ini adalah panjang sisinya. Oke, ini cara cepatnya ya. Ini cara aslinya. Baik, next. Kita cari sekarang TO. Nah, kita catat dulu. Tadi BD kita udah dapat 4 akar 2. Sekarang kita cari TO. Fokus ke, untuk mencari TO, mana sih TO? Oh, ini nih TO nih. TO. Nah, berarti mencari TO fokus ke segitiga TCO. TCO. Nah, segitiga TCO itu segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik C. Maka mencari TO gimana? Pakai rumus Pythagoras. Nah, kita dapat tadi bahwa panjang TC itu adalah 4 tambah 4 ya, 8. Dan panjang OC. Nah, OC ini kan setengahnya AC. Di mana AC itu kan sama kayak BD, 4 akar 2. Maka OC ini setengah kali 4 akar 2. Atau setengahnya AC, dapatlah 2 akar 2.
ya. Kemudian, nah mencari TO berarti pakai Pythagoras nih. TO. Nah, berarti TO kuadrat sama dengan TC kuadrat tambah OC kuadrat. Di mana TC-nya 8, OC-nya 2 akar 2 kuadrat, maka dapat 64 ditambah 2 akar 2 dikuadratin kan berarti jadinya 2 pangkat 2, 4, akar 2 pangkat 2, 2, jadinya 4 kali 2, 8 ya. 64 tambah 8, dapatlah 72. Nah, berarti TO-nya akar 72. Nah, akar 72 ini dipecah, jadinya akar 36 dikali akar 2. Maka dapatlah TO 6 akar 2. Maka didapat luas TBD adalah dengan BD ketahuan dan TO juga sudah ketahuan. Maka luas TBD setengah kali BD kali TO dikali 4 akar 2 kali 6 akar 2. Maka didapat, ini bisa dicoret ya, 4 bagi 2, 2 akar 2. Maka 2 kali 6, 12. Akar 2 kali akar 2, akarnya pas 2 jadinya. Jadinya 12 kali 2. Dapatlah 24 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B, 24 cm persegi. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi, untuk mengerjakan soal geometri, pertama kamu wajib menggambar bangun datar yang sudah dideskripsikan pada soal, kemudian telaah satu-satu bagaimana cara mencarinya. Kemudian, maka pada soal nomor 2 ini bisa kita jawab jawabannya yang B, 24 cm persegi. Baik, itu tadi pembahasan dari saya tentang 2 soal Olimpiade Matematika tingkat kota pada tahun 2018. Nah, saya ada 2 soal latihan untuk kalian bisa dikerjakan. Nah, 2 soal ini. Nah, silakan 2 soal ini jika bagi yang mau mencoba dengan cara yang sama seperti tadi, silakan dikerjakan. Pilih jawabannya yang mana. Kalau sudah, silakan menjawab. Baik, sampai sini dulu video yang saya buat hari ini. Maka mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Maka saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.